Oh, ya, itu untuk bola. Kita harapkan bahwa GBK akan lebih konsentrasi untuk sepak bola untuk konser-konser yang lain. Iya, itu harapan kita. Jadi lapangannya bagus ya. Ya, inilah Rizky Ridho, kapten kesebelasan setelah Adnan tidak ada, juga tidak ada Jordi Ahmad, kapten ketiga dari Indonesia, masuk ke Southampton yang akan memimpin jalan pertandingan ini, dan juga kapten kesebelasan dari Vietnam di Hong Kong, yang juga sudah melakukan cyber ya kemarin. Betul. Ini yang kita harapkan, gaya bermainnya sudah dibaca ketika di Piala Asia dengan banyak penyerang dari sisi kiri. Moga-moga akan ada perubahan dari Sintayong yang ada di Vietnam. Ya, Vietnam seperti inilah seorang pemain dari Vietnam. Ada 6 pemain yang tampil ketika di Piala Asia lalu. Betul. Dan kita menunggu ya siapa yang akan menggantikan William Van Dijk yang menjadi kunci. Dia adalah pemutus serangan yang sangat baik bagi Vietnam dan tidak bermain di Piala Asia. Ya, yang harus dilakukan adalah nomor 15 ya, Imbat, ini juga sangat berbahaya, serta nomor 11 Namdu. Dan seperti apa Anda melihat situasi atau pemain yang diberikan oleh Indonesia saat ini? Sepertinya ingin bertahan dari awal untuk meredam dulu serangan itu, karena mereka tahu Indonesia sangat cepat di sayap dengan formasi. Rasa-rasanya saya akan melihat pergaulan Vietnam juga ada di tengah, maka serangan balik yang sangat baik kepada Namdu dan William. Ya, sekali lapangan bola Bung Karno tidak semulus ketika Ashley melakukan pertandingan antara Indonesia menghadapi Argentina ya. Beberapa waktu lalu sangat mulus sekali. Situasinya adalah ketika itu tidak ada gangguan rumput yang selalu aman dari injakan orang lain. Berarti Indonesia menang? Saya berharap dan saya yakin kita bisa. Amin. Baik, kita akan menuju ke Gelora Bung Karno Jakarta untuk bergabung dengan rekan saya Bu Hadi Ahai Gunawan dan juga Bu Faruk Elrumi yang akan menghadap menyaksikan dari pertandingan di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Vietnam. Silakan, Bu Ahai, silakan Bu Faruk. Ya, selamat malam bersama olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah saat yang kita nantikan pertandingan yang sangat memberat langkah Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno Grup F. Indonesia memakai kostum putih apa merah sedangkan Vietnam dengan kostum putih. Dan tentu saja pertemuan terakhir Indonesia melawan Vietnam, Indonesia mampu unggul 1-0 saat menang penalti Asnawi mampu alam bahar sehingga Indonesia dengan kemenangan tersebut masih lolos ke babak Piala Asia 2023, sedangkan Vietnam harus tersingkir dengan tidak pernah meraih satu pun kemenangan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang redaksi lagi yaitu Bung Faruk Elrumi. Bung Faruk Elrumi, bagaimana Anda memandang pertandingan yang sangat penting ini, Bung Faruk? Iya, ini adalah sebuah pertandingan yang sangat penting. Pertandingan bisa dikatakan menjadi hidup mati untuk kedua tim, terutama Indonesia, karena di dua laga sebelumnya Indonesia hanya mendapatkan 1 poin ketika menghadapi Filipina dan sekarang berada di dasar klasemen grup F dari 2 pertandingan, berada di bawah Filipina, Vietnam dan tentu saja Irak sebagai pemuncak klasemen yang mengantongi 2 kemenangan dari 2 pertandingan tadi. Dan nampaknya Vietnam meskipun bermain bertandang langsung melakukan tekanan sehingga tadi sempat agak sedikit menyulitkan para pemain Indonesia. Nampak kita lihat Bintang Sulaiman di belakang para pemain Vietnam kini dan Vietnam habis GBK dengan hampir tinggal 5 pemain yang tidak bisa bermain kemarin. Iya, ada total 5 pemain yang tidak bisa berpartisipasi karena alasan cedera dan itu membuat mereka harus realistis di pertandingan kali ini. Beberapa media Vietnam mengatakan bahwa mendapatkan 1 poin di tangan Indonesia sudah menjadi hasil yang bagus dengan situasi dan kekuatan yang sekarang mereka bawa di stadion utama Gelora Bung Karno, Bung Hadi. Karena ada 1 pemain Indonesia yang masih tergeletak dan Vietnam langsung melakukan tekanan cepat. Kita lihat, kita belum melihat siapa yang masih tergeletak, masih dikuasai para pemain Vietnam dan nampaknya karena bola harus dikeluarkan terlebih dahulu.
Dan sedangkan di tim Indonesia juga ada Ikan Bagot, Jordi Amat, dan juga yang Sayuri yang tidak bisa bermain kemarin. Betul, ditambah lagi Asnawi yang mendapatkan akumulasi kartu sehingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Tapi yang menarik tentu saja adalah bagaimana ini adalah menjadi sejarah bagi Indonesia ketika ada 5 pemain yang keturunan yang kemudian memperkuat timnas Indonesia menghadapi sebuah era di mana memang ada keinginan besar untuk bisa melakukan upgrade terhadap performa dan penampilan dari timnas Indonesia. Ya, tentu saja kita ingat bagaimana Muhammad Belanda pertama yang menjadi wakil negara untuk nomor timnas dan penjaga gawang legendaris Pak Persib. Ya, juga penjaga gawang Persija Jakarta kita lihat Jai Ijes. Pemain yang langsung melakukan debut di tim nasional dan menempati posisi di center back dan menempati posisi tengah dan Justin Hamdar kepada Ari Sato yang akhir kali bermain sebagai pemain investasi dicoba atau friendly melawan Oman dalam 3 kali. Ya, itu tadi kita juga sempat terkejut ya karena Jodo Ari yang kita bilang tadi ya betul karena ada yang bisa sama di pertama adalah bagaimana performa dia bersama dengan bosnya karena berhasil mencatatkan 13 kali clean kemudian dia juga punya pengalaman di timnas. Tapi yang terakhir memang kondisi Nadir yang tidak terlalu juga sudah tidak diturunkan sebagai starter di pertandingan semalam hari ini Bung Adi. Untuk itu kita lihat awal punggung sebelah Amadou Maya masih bisa menyelesaikan karena ini adalah kali kedua dia tampil bersama dengan timnas Vietnam. Vietnam pertama kali bermain di Gelora Bung Karno tentu saja di Asian Games 1962 satu melawan Indonesia saat itu sudah masuk Vietnam atau Vietnam Selatan dan saat itu mereka kalah 1-0 dari Indonesia. Dan secara keseluruhan tentu saja ini adalah masih unggul kemarin. Ya, kalau kita bicara head-to-head secara keseluruhan dari 28 kali penampilan atau 28 kali pertemuan Indonesia menang 9 kali, 11 kali imbang dan 8 kali menelan. Bagaimana pertemuan di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah ada 3 pertemuan yang tercatat dan 3-3-nya berakhir dengan skor imbang. 2-2 di 97, kemudian 2-2 di tahun 2013 dan kemudian terakhir adalah permain imbang tambah gol 0-0. Tadi bola diberikan saja oleh Jai Ijes, pemain Indonesia di Serie B Carrera Ivariena, pemain asal Young Utrecht di divisi kedua di Liga Belanda. Kapten adalah Rafael Strijk. Kapten ke-11 yang memegang posisi Asnawi dan juga Jordi Amat yang absen bermain. Kita lihat dari Ijes kepada Massimo Ferdinand. Dan sekarang tadi kita lihat Massimo Ferdinand dilanggar tadi dengan Rodrigo Putu yang saat lawan Indonesia di Piala Asia tidak bermain saat itu bukan betul. Dan memang kalau dilihat bagaimana starting line up di Indonesia ketika pertemuan di Piala Asia memang ada beberapa perubahan. Vietnam ada total 5 perubahan yang dilakukan, sementara Indonesia ada 6 perubahan yang dilakukan oleh pelatih Sintayong karena faktor cedera dan juga faktor tidak bermain, kemudian juga faktor akumulasi kartu dan tentu adalah bagian dari taktik yang diinginkan oleh Sintayong, terutama bagaimana beradaptasi dengan kedatangan wajah-wajah baru di timnas Indonesia. Tentu saja dengan tapi kita masih menyayangkan belum hadirnya Tom Hade dan juga agar namun belum selesai tidak generasinya Bung. Ya, harapannya adalah di pertandingan kedua ya kita akan tampil dan kita akan membuat penampilan atau kekuatan Indonesia tentu akan sangat kental dengan aroma Eropa dan aroma Belanda rasa Indonesia karena mereka adalah pemain-pemain yang ditegaskan oleh Sintayong. Mereka punya darah Indonesia, mereka punya keturunan dari Indonesia sehingga mereka berani dengan Indonesia. Oh, situasi yang sangat berbahaya, harus hati-hati Indonesia. Terus dikawal kita lihat oleh Nathan Cole tadi maksudnya sebuah pelanggaran pada tadi bola disok saja oleh Nathan Cole. Ya, seorang yang coba dilakukan oleh Pak Chuan Han dari Bukaro. Ya, so yang dituliskan oleh Nathan. Tentu semua orang melihat bagaimana penampilan dari Nathan. Pemain yang sekarang justru dalam tanda kutip menggeser posisi dari Pratama arah. Ini adalah wilayah yang masuk di mana Pratama tidak tersentuh. Tapi ketika Nathan ada sepertinya Sintayong melihat sejauh mana Nathan bisa beradaptasi dengan cepat. Akan ke dalam nampaknya akan dilakukan oleh Emil Blas. Hati-hati dengan Adisavio. Yang paling dalam itu jauh. Dibuang oleh Mas Presiden yang menunjuk ke bawah kita akan mau bicarakan berdua tadi
Proses yang cukup berat kita dilakukan oleh hoki masyarakat, membuat kepala kita terbentur tadi benturan yang cukup keras membicarakan satu posisi strike dan kata strike ada berbeda seperti itu Pak. Betul ya. Memang itu jadi salah satu keputusan yang sebuah keberanian dari kita itu bisa menurunkan masyarakat. Artinya kalau dalam posisi masyarakat sendiri dan kemudian dia diberikan lagi sebagai salah satu pemain-pemain yang rupanya siap bisa menggantikan. Tapi jangan kita lihat bagaimana katakan dia sama dengan golnya di babak implemented, maka oke lah yang mendapatkan perhatian karena dengan catatan 4 gol dan 3 assist yang diberikan, dia menjadi salah satu pemain lokal yang Indonesia membuat push tadi langsung kepada Pakai masih ke kiri kita lihat ada Omicron langsung kepada badan sangat berbahaya tadi masuk ke pertandingan Tyson Pakai jauh langsung masuk namanya belum keluar tadi kita lihat ini Justin Hunter satu bola ke depan arah kepada Nasa Oscar pada slide bantuan kita dekat Bui Tentu tapi bola memang terlalu jauh sehingga keluar masih ada kesulitan para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan ini memang agak lapangan agak sedikit tidak rata tidak sulit sampai para pemain Indonesia memainkan bola dari kaki ke kaki. Iya, karena memang itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kemudian tidak ada coba lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, baik itu untuk timnas Indonesia atau kemudian juga timnas Vietnam. Karena memang situasi lapangan harus membutuhkan perawatan ekstra pasca bekerja ekstra keras di beberapa bulan terakhir. Jadi ini memang juga menjadi kendala untuk bagaimana bisa bermain untuk bola-bola bawah. Ditambah lagi, kita juga harus lihat bahwa ada beberapa pemain yang butuh adaptasi karena mereka juga baru bergabung, mereka baru berlatih beberapa hari. Jadi saya pikir ini yang membuat belum sepenuhnya nyaman, terutama di barisan belakang ya dengan bola-bola daerah yang dilakukan oleh Vietnam dan Indonesia. Belakang dari Justin kepada Abi Satrio, ini Jess Arsenal Ferdinand, Arsenal Grayson Mario dia tunggu lepas cepat, akhir kali fokus, masih fokus 4-1-2 di kotak penalti hati-hati Indonesia. Untuk Tabiro nampaknya ada tendangan penjuru, nampaknya pemain Vietnam harus melakukan akselerasi sangat cepat tadi dari kontur Seribu Paru. Ya, pergerakan yang dilakukan oleh waktu berkombinasi dengan kemudian ada Nguyen Din Park yang tentu saja menyerang mereka Tamandu. Ini seperti menjadi tiga trisula yang cukup bisa merepotkan pertahanan dari Indonesia. Dalam penjuru pertama Indonesia, Nguyen Din Park yang penampilannya cukup memikat di Piala Asia kemarin. Ada Wong In Trong, Wijendu, umpan langsung tidak bisa berbahaya. Akan kita lihat tadi Iches, asal Venesia, lahiran Mierlo, Belanda. Kita lihat bagaimana tadi bola yang mau disabar tadi oleh Wing Wong Vietnam. Center yang tadi maju ke kotak penalti yang menuju nampaknya yang kedua kalinya akan dilakukan oleh Duo untuk kapten kesebelasan pendek saja kini. Witan Sulaiman tadi duduk ke bawah, umpan langsung pendek dan datangnya jatuh di kaki para pemain Vietnam kembali. Padi terhadap punggung Yakob Sayuri apa strike nampaknya kembali lemparan ke dalam buat Vietnam
pressure ya, kita belum bisa tekan, belum bisa melewati garis tengah dari permainan Vietnam ya. Kita betul-betul ditekan, kita betul-betul dipaksa untuk bertahan sejauh ini. Ini seperti di 2024 Piala Asia, Indonesia langsung melakukan tekanan dan saat itu Indonesia berhasil untuk menguasai permainan dan kini nampaknya kita lihat Rafael Strike gagal tadi. Tam Suatman masih kuasa Tam Suatman melewati tadi Rafael Strike, ada Justin Hapner ending kepada Asmat Ferdinand. Rafael Strike sangat baik, Rafael Strike masih Rafael Strike. Tak dibiarkan saja tadi oleh wasit. Lucien Chuk kini belakang satu bola saja diblok tadi oleh Asmat Ferdinand. Masih kesulitan para pemain Indonesia menguasai bola dengan sempurna di babak pertama ini. Bung Maruf, Ya, kalau kita lihat bagaimana treatmentnya di oleh Vietnam ketika mereka kehilangan bola, ada 3-4 pemain yang menghentikan pergerakan dari Rafael Strike yang membuat dia tidak bisa leluasa dan menutup jalur passing yang akan dilakukan oleh Rafael Strike. Pemain muda yang memang masih menunggu namanya bersama dengan timnas Indonesia selama untuk timnas senior. yang dalam dewan jaga gawang saudara Bobby Checks, Wayne Philip, Justin tadi kembali dong masih proses permainan para pemain dari Vietnam. Nathan gagal tadi untuk bola atau Switch sebenarnya yang didapat dari Renvin dari Belanda. Sampai saat ini sudah 2 kali bermain buat Renvin. Ya, dia bisa memperkuat timnas Indonesia sebenarnya sejak 2023 sejak kemudian dia sudah disahkan oleh pemain yang memiliki keturunan dari kakek yang lahir di Semarang. Baik tadi yang dilakukan oleh Philip tadi. Justin Hapner ditekan sampai Strike gagal, masih Justin. Pada pelanggaran tadi dilakukan oleh Justin Hapner. Bola yang cukup keras dengan 60 depan asal Vietnam. Kira-kira ada sekitar 60.000 penonton yang menghadiri Stadion Gelora Bung Karno sore ini pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Dan Vietnam memang di 8 tahun terakhir agak sulit dikalahkan, sehingga baru di Piala Asia kita mampu menaklukkan Vietnam. Kita terakhir kali menang di sebelum tahun 2023 di Piala Asia ada di Piala AFF 2016 di semifinal saat itu. Sehingga Indonesia mampu maju ke babak final untuk menantang Thailand. Jelajah Hamdan yang dibiarkan untuk cepat dari Sultan Saka. Tendangan bebas buat Vietnam untuk kapten kesebelasan. Agar hidup Indonesia umpan langsung panjang. Dituju saja oleh Adi Satrio. Cukup baik apa yang dilakukan oleh Adi Satrio tadi. Inisiatif yang sangat baik tadi dilakukan oleh Muhammad Adi Satrio, pemain kelahiran Tangerang yang kini membuat PSIS Semarang. Penampilannya benar jadi pemain ini di Semarang. Betul, meskipun kalau bicara di level timnas dia baru tampil 2 kali ya, Satu kali. ya 2 kali atau 1 kali, tapi memang kalau kita lihat dia harus bersaing dengan pemain yang lebih punya pengalaman. Penampilan yang sangat berbahaya tadi dilakukan yang baik. Seperti yang sering dilakukan pemain paling jauh Indonesia anak Pratama. Kapten kesebelasan Rizky Ridho. Ini jaringan kesempatan ini sudah memainkan 3 caps untuk nasional Indonesia. Dia sekali tadi meminta Rizky Ridho untuk melebar dia ke kiri. Rafael Strike, Nathan, Justin Hapner, nampaknya tidak offside. Tampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi memang dibicarakan. Letak bola di pulang tadi Vietnam. Wifuak Vietnam juga bermain di Piala Asia melawan Indonesia. Tekan pada Wee Chien Thu, masih Wee Chien Thu arah kepada punduk sangat baik. Tam Suatman, masih Tam Suatman. Belakang dari Wee Chien Thu, masih kepada Wifuak Vietnam. Masih Vietnam siap memberikan umpan jauh panjang
dia lebih banyak bermain di sisi luar lapangan rumah. Ini adalah kelebihan dari Marcelino ya, yang bisa bermain sebagai gelandang serang kemudian juga bisa menjadi penyerang sayap juga, sehingga cukup nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Marcelino sejauh ini. Main yang bisa dikatakan tidak tersentuh di era Sintayong, dan sekarang menunjukkan bagaimana dia dibutuhkan ketika berada lebih ke dalam sebagai pengatur dari serangan Indonesia. Hati-hati waktu kosong tadi dan dalam pelukan yang sangat ketat dari mencoba gawang kawan Adi Sartio telah menguasai kaki kesebelasan Rizky Ridho Persija Jakarta sebelumnya pernah bermain di Persebaya Surabaya. Kita belum melihat peran Indonesia bagi Oliver Yenar dan juga Mas Ferdinand bukan. Betul, masih belum begitu leluasa ya, karena serangan itu lebih banyak diarahkan dari sektor sisi kiri ya. Makanya Nathan juga memiliki kecepatan yang sangat baik tadi. Kita lihat bagaimana akselerasinya lempar ke dalam kandang di sepertiga lapangan dari Vietnam akan melakukan lempar ke dalam, siapa yang akan diberikan. Kita lihat masih tumbuh sangat baik. Kita lihat masih Nathan gagal tadi memberikan umpan pada kita. Posisinya agak tersembunyi, masih agak sulit para pemain bisa memberikan umpan-umpan pada rekan-rekan yang memang jauh dan area-area yang para pemain bisa diblok oleh para pemain Vietnam hingga menit 19.000. Betul, ini yang menyulitkan bagaimana pemain Indonesia bisa mengembangkan tekanan untuk mencoba memanfaatkan kemampuan dari Yenar, kemampuan dari Nathan. Ternyata sejauh ini juga belum berjalan dengan efektif ya. Wasit asal Qatar akan selalu ulang lagi memberikan peringatan kepada Mas Ferdinand dan juga Ming Tyson. Ada sedikit over dari apa yang dilakukan oleh Ming Tyson. Lempar ke dalam Shotman. Pendek saja tadi kepada Tokukto. Jai Ijes sudah menunggu tadi kita lihat. Marcelo Ferdinand akan dari Marcelino. Jai Ijes akan tenang oleh Jai. Ivar Yenar. Yes, kembali kepada Rizky Ridho. Justin. Masih Justin. Di sisi Jai Ijes. Ivar. Jakob Sayuri. Kembali kepada Jai. Masih agak sulit Indonesia untuk menembus. Ini pertahanan dari tengah dari Vietnam. Umpan yang sangat berbahaya tadi. Arahkan langsung ke depan. Tapi Philip telah berada dalam posisi yang sangat baik tadi. Meskipun kita membicarakan berusaha merebut bola. Ini form dari Vietnam dari sisi Indonesia. Oh, bola pendudukan yang sangat baik dilakukan pemain dari Vietnam yang Tyson. Dan diberikan oleh Marcelo Ferdinand. Banyak satu tendensi di Belgia di divisi kedua dari Liga Belgia. Marcelo Ferdinand terlihat bagaimana peran dari Marcelino dan juga Ivar Yenar sehingga lini tengah praktis hingga menit ke-21 masih dikuasai oleh para pemain Vietnam. Ya, belum berkembang dan kemudian juga memang belum ada aliran bola karena lini tengah praktis sangat tertutup oleh para pemain dari Vietnam ya, sehingga juga kesalahan komunikasi. Harus ada lebih sakit, harus ada lebih tenang juga ketika mendapatkan bola. Ayo kalau cepat kehilangan bola tadi pembicarakan ini pemain Vietnam mau mikro buat bagus kotak di kaki diikat sebuah pelanggaran baik tadi sampai dilakukan oleh Nathan Noel. Luar biasa tekad dilakukan oleh Nathan terhadap Bokuc tadi umpan. Ya, sebuah tackle yang sangat berani tapi juga sangat tepat sekali karena ini adalah momentum. Terlambat sedikit maka akan sangat beresiko, dan itu sudah sedikit tertinggal di belakang tadi. Tapi ini adalah sebuah pengalaman yang memang kalau kita meminjam bahasa sedang dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Bagaimana para pemain yang memiliki kualitas Eropa ini, punya pengalaman di Eropa ini, kemudian bisa menularkan kematangan mereka, menularkan kemampuan mereka yang kemudian bisa membuat penampilan timnas Indonesia jauh lebih baik untuk tingkat regional. Jai Yes, ayo Jai, Marcelo Ferdinand, Jakob Sayuri, balik pada Jai Yes. Oh, sangat baik tadi.
dalam situasi seperti ini, apalagi memang aliran bola berjalan dengan begitu cepat, memang ketika bola di depan itu langsung direct ke tempat pembagian daerah. Wilcek tuh langsung pada Toku tuh ada Pak Sulman Toku belakang ada Wilcek Vietnam masih Vietnam langsung ke depan arahkan kepada Puan Coach terlalu jauh maksudnya pada penetration juga sudah tendangan jawab saja buat Indonesia tidak mampu. Ya dalam situasi seperti ini biasanya kalau misalnya ada Jordi Amat biasanya, maka Jordi Amat akan berinisiatif untuk membuat bola lebih ke tengah. Ya, ya. Bagaimana dia Itu yang paling playmaker. itu yang dibutuhkan. Ketika situasi di tengah tidak bisa berjalan, maka Jordi Amat akan berinisiatif dia sedikit bergerak ke depan, membawa bola, menarik para pemain tengah dari Vietnam untuk sedikit menekan dia, dan disitulah dia mulai bisa mengatur tempo dan bisa memberikan bola. Sejauh ini kita belum melihat peran itu ya. Belum ada. Meskipun ada, kalau kita bicara Jai sebenarnya di beberapa penampilannya dia bisa merancang itu, tapi dia adalah wajah baru, tentu dia butuh adaptasi untuk kemudian harus berani melakukan itu. Ya memang saat jadi aman tampil kali dengan Indonesia sedikit tertekan dia menjadi seorang yang bisa mengatur permainan di mana jadi aman tidak begitu mengalami cedera. Biasanya Jordi akan maju ke depan, sementara posisi kanan misalnya Asnawi akan lebih turun jadi 3 back, tapi Jordi akan sedikit berada di depan 3 pemain belakang. Baik tadi pada Jai Chess masih Chess di Payena lalu pada Jai masih agak sulit untuk bisa melewati garis tengah Indonesia Rizky Ridho pada pas di belakang di Payena Marcelino kembali Wah Rizky Ridho langsung terkena dari Rizky Ridho tinggi kita lihat ada Rafael Strike balik pada Justin pada sampai masyarakat tadi gagal untuk bisa memberikan bola. Nampaknya apa yang dilakukan Hoki Chandra belum tapi Belum. Memang itu yang sempat tadi saya katakan ada sebuah kejutan ketika Hoki Chandra di Bruno Fernandes, karena dalam situasi pertandingan itu memang berjalan dengan ritme yang tinggi, benar-benar yang sangat menentukan, dan dari awal bagaimana dia akan mendapatkan poin di sini. Dan tadi juga sempat ada momen ketika bola sebenarnya cobaan yang yang bisa justru dipotong oleh Hoki Chandra tadi. Jadi saya pikir ini juga bagian dari komunikasi ya. jelas perhatian tadi oleh Namadu. Itu dia. Benar ya. Sedikit provokasi yang dilakukan oleh Pak Sofman terhadap Yasir Abdul karena mungkin akan bisa tadi Yasir Abdul dengan Pak Sofman menganggap bola terlalu lama tadi ya. Di sini momen itu provokasi itu ya harus hati-hati, memang Indonesia ini adalah Vietnam yang memang karakternya setelah memprovokasi pemain Indonesia, dan mereka tahu betul bahwa salah satu cara adalah dengan provokasi. Tadi lapangan tidak rata tadi sudah sulit kontrol tadi oleh Mas Ferdinand. Pelanggaran yang sangat keras tadi dilakukan oleh para pemain dari Vietnam. Protes tadi dilakukan oleh JBJS terhadap Tinggi sekali terhadap Ivan Viena. Namadu ini tadi yang sebenarnya memang sudahlah terlambat, tapi kemudian dia mengangkat kaki ya dari kaki atau kata tadi agak beresiko, sangat upaya apa yang dilakukan. Tidak ada peringatan lagi dari wasit asal Qatar Ahmad Malahi. Apalagi wasit yang menurut catatan adalah wasit yang cukup tegas ya, dan pernah memberikan kuning kepada mantan pelatih dari Vietnam ketika itu. Dan memang ini wasit yang punya pengalaman karena pernah di kualifikasi Piala Dunia dan juga pernah memimpin pertandingan Piala Dunia di bawah 20 tahun. Jadi dia adalah wasit yang punya reputasi cukup bagus dan menjadi salah satu momok untuk Vietnam. Dan pada Rafael Strike, ini Rafael Strike bisa lagi para pemain Vietnam langsung diangkat untuk penalti. Wasit kembali melalui Tak Sulaiman. Masih Wita di kotak penalti akan masuk gagal tadi. Dibuat saja kita lihat kedua oleh Pak Syukman. Bola kedua lapangan
Ferdinand. Serangan pertama yang sangat berbahaya dari Indonesia. Marcel Ferdinand. Sedikit-sedikit Indonesia mulai bisa membongkar pertahanan dari Vietnam. Marcel Ferdinand masuk di belakang. Ada Ivan Diana. Yaitu Ses. Rizky Ridho. Sayangnya Rizky Ridho belum berani untuk melakukan tugas sebagai playmaker juga di Maroc. Belum, karena memang dia juga mungkin harus butuh adaptasi juga dengan James dan bagaimana dia baru kali pertama mereka bertugas sebagai duet center back ya. Jadi jelas mungkin dibutuhkan intensitas yang lebih untuk saling memahami. Beda misalnya ketika bersama dengan Jordi Aman tentu sudah saling paham ya karena sudah beberapa kali main, tapi James ini adalah kali pertama tentu akan berbeda situasinya. Ya, Sayuri anak empat Jakob Ejai sudah sangat baik pada Adi Samio. Ke depan langsung. Oh, garu kepada pemain dari Vietnam. Oh, bukan sebuah belakang. Ini Rizky Ridho umpan cepat arahkan kepada Rafael Strike, dikuasai oleh Rafael Strike. Masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting yang sudah. Shooting pertama dari Rafael Strike. Sayang langsung mengarah kepada pencetak gawang Quinn Philip sehingga gagal tadi. Bagaimanapun ini hak dari para pemain Indonesia untuk bisa melepaskan tenaga dari para pemain Vietnam dan Maroc. Iya, awalnya adalah agresivitas, kemudian didorong dengan sebuah keyakinan dan juga kepercayaan diri dari seorang Rafael Strike melakukan penyisir bola dari kiri, kemudian melakukan comeback dan melakukan sebuah tembakan on target pertama untuk timnas Indonesia. Awal yang bagus dengan pelan-pelan Indonesia sudah mulai bisa masuk ke kotak penalti dari timnas Vietnam, sesuatu yang sangat sulit dilakukan 20 menit. Oh, sangat baik kita lihat Nathan. Umpan langsung ke bawah tadi. Nampaknya Wing Fuang Hong langsung arahkan kepada Quinn Philip, arahkan ke depan langsung. Ada kita lihat Batuan Yasin Hafnat, ada Pang Suaman. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Nathan Noel terhadap Pang Suaman tadi sehingga gagal Indonesia untuk bisa membalikkan keadaan, untuk bisa melakukan tekanan. Memang pelanggaran keras dilakukan oleh Nathan. Nah, kini bola kita lihat bagaimana serangan yang sangat cepat dilakukan oleh Rafael Strike dari sisi makanan pertahanan Vietnam di kotak penalti dan lakukan shooting sangat baik tadi langsung mengarah ke gawang Philip kuasai bola langsung arahkan pada Pro langsung umpan langsung ke depan arahkan kepada Quintin Bach arahkan pada Ivan Diana masih kepada Yakub Sayuri umpan langsung ke depan arahkan sangat baik ada kita lihat langsung gagal kita Ivan Diana dan bola kepada pemain dari Vietnam lagi dan ini ada kita Quintin Bach masih Quintin Bach berhadapan dengan J.I.J. hati-hati di kotak penalti dikuasai oleh J.I.J. tadi kini ada Ivan Diana umpan langsung ke depan intercept yang sangat luar biasa dilakukan oleh Kominfo untuk menggulirkan tadi yang usai untuk bisa meraih bola tadi Kumaro. Iya, kita lihat bagaimana cara para pemain dari Vietnam melakukan penyerangan, kemudian ketika mereka kehilangan bola, mereka bisa melakukan intercept dengan cepat dan memutus alur serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Ini yang memang membuat tadi Indonesia sempat kesulitan sekali. Masih Indonesia lewat Justin Hafner langsung depan arahkan kepada Rafael Strike berdua dengan Quinn Cienku dijaga dengan sangat ketat tadi oleh Quinn Cienku masih kan lempar ke dalam buat Vietnam masih 0-0. Quinn Cienku masih sulit dilewati para pemain dari Indonesia dengan Pak Sulman. Masih Ferdinand meraih bola. Kita lihat ada Rizky Ridho di kanan. Tapi oleh Yakub Sayuri. Masih Yakub. Umpan langsung pada Rita Sulaiman. Ya, Sayuri. Saya pikir akan terjadi lagi passing seperti Piala Asia Kumaro dari Yakub Sayuri. Ya, yang membuat dia menjadi salah satu catatan terbaik pernah masuk dalam kategori asis terbaik di Piala Asia ya. Tapi kali ini bagaimana pemain nomor 20 Wee Hong Win An kemudian memotong aliran bola yang akan diberikan kepada pemain nomor 20 dari Indonesia, Hoki Caraka. Sebuah peluang yang sangat baik dari Indonesia. Peran pertama yang diperlihatkan oleh Yakub Sayuri sepanjang pertandingan kali ini. Yazid Hafna akan
di kotak penalti, sebuah saja membawa angin segar dan keuntungan buat Indonesia. Justin, terlalu ke bawah kita. Shooting dan mencetak Ferdinand. Tuhan, masih gagal. Ini bola coba dikejar oleh Yakub Sayuri. Belakang langsung pada Adi Satrio. Kita lihat biasa pun langsung cepat melakukan posisi pertahanan sangat baik. Bola kini pelan-pelan dikuasai para pemain Indonesia. Kita lihat ada Justin Hamdan yang sudah kembali pada posisinya setelah tadi melakukan tendangan penjuru. Rizky Ridho, ada Ivan Viena, masih Ivan, pendek saja. Kita lihat ada Witan Sulaiman di belakang, tapi oleh Rizky Ridho. Kembali berpindah posisi sekarang di posisi tengah Umaru. Langsung kita ada Justin Hamdan, masih Justin, umpan langsung tadi langsung berpindah ke atas. Bola tapi terlalu ke pinggir, disayangkan. Kemudian berpindah ke posisi kembali kita lihat Rizky Ridho bila Rafael Suhaib menyerang ke dalam buat Indonesia akan dilakukan oleh Nathan dan juga tempat masih kosong masih agak sulit para pemain Indonesia. Coach Justin Hamdan, tidak ada satu pemain Indonesia. Ben Philip, Momin Drop juga bermain di Piala Asia sama lawan Indonesia. Pak Suantai, masih Pak Suantai. Lihat Vietnam. Sangat baik di depan Vincent dulu. Masih Vincent pada Philip. Jauh Momin Drop. Masih Momin Drop. Hampir saja tadi berbahaya. Itu kaki dari Yakub Sayuri, tapi bola jatuh kembali di kuasaan dari penjaga gawang Ben Philip. Bola terlihat dikuasai oleh Ben Philip di Vietnam. Dikejar terlihat oleh Witan Sulaiman. Messi bisa sampai kepada Namanduk. Coach Namanduk meminta bola ke depan, tadi kita lihat Namanduk. Justin Hamdan, Jai Jess, Marcelo Ferdinand, Rizky Ridho, Jai, umpan panjang akan kepada Mantan, jauh dari umpan Mantan. Dan di saat itu pula Pak Soman langsung melakukan cover yang sangat ketat terhadap Nathan Noel tadi Bung Maru. Iya, dan ini memang merencanakan untuk masuk ke ini. Kemudian juga ada instruksi khusus yang diberikan oleh Sang Tayong terhadap Nathan. Ini memang menjadi pertama dia menjadi panggung pertama langsung menjadi depan masih bisa disebut bawah bukan sesuatu yang sangat dimimpikan oleh banyak pemain terutama dari Indonesia. Dengan reputasi GBK, dengan reputasi dari niat maupun dari sebuah Garuda. Dan kalau di Piala Asia mungkin kita dengar saat itu semoga adalah GBK dan kita itu sangat agak sulit untuk mendetik lawan bermain Indonesia di GBK. Di Piala Asia 2020 kita baru melakukan pertandingan dan kesulitan Korea Selatan dan juga Arab Saudi melawan Arab Saudi. Luar biasa ya, biasa kita bisa bermain di Indonesia bermain dan disitulah pendukung dari timnas Indonesia sangat luar biasa apresiasi. Momin Drop, ada dua punduk, hati-hati Indonesia, satu dan Namanduk. Namanduk kiri kotak penalti. Ada Ivan Viena menjatuh bola bisa dijadikan oleh Hoki Caraka. Konsuman bola dibuang saja digalakkan ke dalam buat Indonesia. Masih agak kesulitan walaupun sudah masuk menit ke-30. Justin Hamdan, jadi tengah Indonesia belum menunjukkan perannya Umaru. Ya, belum bisa berkembang seperti yang diharapkan atau seperti biasanya. Memang ini lebih karena pressing juga yang dilakukan oleh para pemain dari Vietnam dalam hal ini calon mereka. Sangat ketat, sangat rapat, menyulut keputusan untuk menang. Dan terlihat pemain tengah Indonesia tidak ada yang berani untuk melakukan akselerasi Umaru. Sehingga agak takut untuk bisa menguasai bola.
Kekalahan kita kembali bola di lapak oleh Coach Sayuri. Mudah-mudahan kembali buat Indonesia. Ini ada upaya bola untuk mengatur. Ya, dan ini sebenarnya harapannya lebih kepada Marcelino ya, yang dapat bisa melakukan tugas itu ya. Karena kita juga melihat bagaimana Marcelino dari beberapa kali harus mendapatkan pressing yang cukup ketat. Malah itu coba sempat ambil dari Fariga di beberapa kesempatan, tapi dia belum mendapatkan pengawalan yang membuat dia bisa selalu terjadi membuat bola sekali ke belakang dan kembali sehingga sayap menjadi salah satu opsi sebenarnya tidak dipasang daerah. Oh, sangat baik tadi kepada Nata. Dia sempat Sorman. Nata kembali kuasai bola. Kini ada Witan Sulaiman. Dan Rizky dulu. Ini dari Rizky dulu. Ini yang dilakukan. Ada Marcelo Ferdinand. Kuasai bola. Masuk umpan ke depan. Arahkan kepada Yakub Sayuri. Masih Yakub. Kepala kepada Marcelo Ferdinand. Masih Marcelo Ferdinand. Di kotak masih Marcelino. Oh, gagal untuk meraih bola dari finalitas. Lepas dari penguasaan Marcelino. Ini yang harus dilakukan para pemain Indonesia. Ada kreativitas yang bisa diungkap para pemain Vietnam. Keberanian untuk memperlihatkan memegang bola, kemudian untuk bisa mendapatkan penonton di tubuh mereka. Karena situasi memang jalur kasih mereka selalu tertutup. Selalu ada dua pemain yang mengawal satu pemain Indonesia ketika mendapatkan bola. Indonesia saat ini grup F kualifikasi Piala Dunia Junior Asia masih berada di peringkat kunci dengan dikalahkan Irak 1-15 dan juga hanya bisa mampu akan kembali Filipina satu saat itu. Vietnam ada di peringkat kedua di bawah Irak. Irak sudah mampu meraih 6 poin melawan Vietnam dan juga Indonesia dan timur Filipina Ya, dan secara teori memang jadi tim yang dibutuhkan untuk lolos dari antara sisanya selalu dibutuhkan antara wakil dari Asia Tenggara yaitu Filipina, Indonesia dan Vietnam sehingga laga antar sesama Asia Tenggara yang beraroma AFF ini sebenarnya menjadi sangat penting untuk Indonesia. Vietnam akan menjadi pembuka pintu jalan Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga. Yasin Hamdan langsung arahkan dari ke gagal Kuat ada offside tadi kita dikatakan jangan bebas bola Vietnam di sirkuit gagalkan oleh Marcelo Ferdinand pada pergerakan dari Joe tentang Sulman bila Marcelo Ferdinand Aishon belakang kepada Kudu Pak Sulman Yasin Hamdan menghalau kalimat sampai saya berduel nampaknya ada win for coach dilakukan oleh Ivan Yener kami ini tampaknya di nomor 2 Ya, baru menit pertama ya, karena Ivan tadi wasit melihat bahwa situasi Ivan mengambil bola dari belakang ya, dan itu jelas wasit tadi tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu. Kita lihat di posisi ini, kita lihat, oh harusnya lebih peringatan, peringatan ya, peringatan, cukup peringatan karena mau tidak tidak ada bola. intensi yang sangat membahayakan apa yang dilakukan oleh Ivan tapi memang melanggar Betul, tapi kan mengenal kena bola ya, memang ada susulannya, tapi memang bukan kartu kuning harusnya. upaya yang pemain asal klub Utrecht masih tergeletak mendapatkan perawatan win for coach ini baru 10 jadi kita Dan sebenarnya dia juga sempat ada langsung tetap diturunkan sebagai starter bahkan di pertandingan malam hari ini. Ya menurut saya memang ini sekarang fokus untuk Indonesia adalah bagaimana bisa melepaskan pressure dan mungkin agak lebih kreatif di posisi permainan. Terutama lini tengah kita tidak melihat bagaimana kemudian peran yang signifikan dari Marcelino, kemudian bagaimana pergerakan dan Ivan juga masih terisolasi sehingga sangat jarang sekali kita melihat bagaimana dua pemain ini yang isolasi di depan pertahanan dari Vietnam. masih kosong hingga masuk tiga pada babak pertama Indonesia masih kesulitan iya saat tidak memegang bola mereka sudah langsung melakukan press up di setiap titik dan posisi para pemain Indonesia dan jalur passing para pemain Indonesia pun sudah mereka tutup. Iya, ini menjadi ciri khas dari Vietnam
bagaimana memang pressing yang mereka lakukan cukup baik. Yang membedakan adalah ketika pressing mereka dibandingkan yang pelatih sebelumnya adalah pressing mereka lebih santun ya, dibandingkan dengan misalnya ketika di bawah Pak Enzo yang keras ya dan tidak takut untuk kemudian melakukan lebih Eropa style. betul Eropa style. santun. Lihat Wongin Rock melakukan tendangan bebas, umpan langsung dikotak penalti berbahaya. Ada terlepas tadi, sangat berbahaya tadi Muhammad Adi Satrio. Harus hati-hati Adi Satrio. Angkai harus umpan pendek saja. Diportirkan langsung ke depan tadi. Terus lihat di chase. Ada Rizky Ridwan juga. Tyson. Rebut bola dengan Marcelo kini ke 24 offside. Akan dari Indonesia. Saja oleh Justin Hamdan kini bola mengarah kepada Tyson. Bola dikejar tadi oleh kiper Yener. Harus hati-hati Adi Satrio bisa mengawal. Hampir saja disambut tadi oleh Taman Buparu. Ini sebenarnya momen yang kedua ya, karena bola pertama sebenarnya tidak ada pressing sama sekali ya. Lemparan ke dalam yang sangat luar biasa. Jauh! Terlepas kita dari Tam Suakman. Masih digagalkan oleh Rizky Ridho. Pomintrong. Imbach. Langsung pada Pomintrong. Blok keluar. Arahkan langsung. Oh, namanya sudah keluar. Meskipun mereka kalah tinggi dengan pemain-pemain BRI, yang penting crossing mereka dan striker mereka sangat berbahaya untuk mengantisipasi atau menyambut pemain crossing daripada pemain Vietnam lainnya. Ya memang crossingnya bukan kemudian crossing yang melambung tinggi, memang crossing yang memang nyaman buat rekan-rekan mereka. Bagaimana kemudian tekanan dari bola-bola crossing yang dilakukan cukup membahayakan pertahanan dari Indonesia. Kita lihat pemirsa 2 menit tambahan waktu di babak pertama, hanya 2 menit, hanya permainan agak sedikit bersih walaupun kita lihat dan juga aksi-aksi keras dari kedua sebelasan. Bicarakan berduel, kita lihat arahkan harapan strike, gagal memberikan umpan dari strike. Proses ini sangat cepat dan kuat dilakukan oleh Ricky Zes. Berhasil, masih agak sulit, masih menguasai permainan para pemain Vietnam. Pomintrong strike tadi, kita Sulaiman gagal. Oh, sangat berbahaya Namadu. Akhirnya kita bawa untuk Tyson. Lempar jauh. Witienku. Oh, shooting tadi. Shooting atau umpan tadi Bupan? Saya lebih lainnya shooting ya, karena posisi dari Adri Sadil agak sedikit maju ya, jadi itu mencoba untuk diambil momentumnya. Setelah apa yang terjadi tadi ketika Adri gagal menangkap bola, menurut saya itu menjadi salah satu penambah motivasi dari Vietnam untuk mereka melakukan tembakan-tembakan spekulatif, saya pikir. Anak gawang Muhammad Adi Satrio. Dan gagal tadi tendangan dilakukan oleh Bang Suman. Jauh tendangan gawang. Oh, nampaknya wasit asal Qatar Rahmat Lahir telah menuju bagian tanda pertandingan babak pertama Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Seoul Volcano. Pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio Sutugroho dan juga Westi Hutaga. Kesibukan membawa kita kemana-mana, tapi rumah nggak pernah terasa jauh, karena selalu ada Luwak White Coffee. Kopi paling pas untuk berbuka puasa. Rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Kesibukan membawa kita kemana-mana, tapi rumah nggak pernah terasa jauh, karena selalu ada Luwak White Coffee. Kopi paling pas untuk berbuka puasa. Rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Bersiap untuk eksplorasi di level yang lebih menantang? Postman Perfume Spray Red Extreme baru. Ini wangi buat lo para cowok pemberani.
Karena odor fighting aktifnya lawan bakteri bau badan. Mengisi terus woodinya yang maskulin, kecium non-stop all day. Level up your exploration dengan wanginya Postman Perfume Spray Rata Extreme. Push the limit. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Mati kayak pas mudik, bikin ngedrop. Top up dulu pakai Popmi. Rasa gurih dan toppingnya bikin top up semua. Mudik jadi seru bareng Popmi. Popmi, top up seru. Bentar lagi buka. Sempet nggak ya? Buka puasa, paling benar minum Capanda. Cincau-copannya segar, menyakin buat buka. Ingat cincau Capanda. Niat belanja kilat tapi pesanan telat. Jangan panas. Dinginin kepala aja dulu. Belanjanya di Shopee aja. Ada garansi tepat waktu. Garansi tepat waktu di Shopee. Gratis voucher kalau telat. Garansi tepat waktu di Shopee. Belanja sekarang. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Guys, Kenalin. pasti gercep nih. Baru, Men's Biore Prime Expert. Foam lembut dengan 5 kali vitamin B3. Cepat bersihkan noda hitam, muka auto cerah. Men's Biore, expertnya wajah cerah. Si Bobo Rawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepat sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Makasih ya. Kaget, dia hemat yang Grab Unlimited. Gratis ongkir, dia pesen. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zik Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zik Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Hai, lu Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomil steril. Real. Indomil steril, susunya real, matinya real, enaknya real. Indomil steril, faedahnya real. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Kok sama? Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox Air. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Niat belanja kilat tapi pesanan telat. Jangan panas. Dinginin kepala aja dulu. Belanjanya di Shopee aja. Ada garansi tepat waktu. Garansi tepat waktu di Shopee. Gratis voucher kalau telat. Garansi tepat waktu di Shopee. Belanja sekarang. Sakit kepala?